Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bu Niken Safitri Primasari SEMM. Berikut kelompok kami akan mempresentasikan pengganti UTS materi tentang kekuatan sosiokultural. Next. Perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Ismatudiana dengan NIM 333002330 dan saya sendiri Next. Indikator yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama ada definisi kultur, yang kedua kultur mempengaruhi semua fungsi bisnis, ketiga komponen sosiokultural, yang keempat estetika, yang kelima sikap dan keyakinan, yang keenam agama, yang ketujuh kultur material, yang kedelapan yang kesembilan organisasi kemasyarakatan, yang terakhir kultur nasional. Next. Definisi kultur. Kultur atau kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi ini menurut Edward Barnett Tyler yang dianggap sebagai salah satu pendefinisi klasik kebudayaan. Konjaraningrat memperluas definisi ini sebagai seluruh sistem gagasan, rasa, tindakan, dan karya yang dihasilkan manusia dan dijadikan milik melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat. Juga mempengaruhi semua fungsi bisnis, mulai dari manajemen, keputusan, komunikasi antar staf, hingga interaksi dengan klien dan pelanggan. Budaya bisnis mencakup nilai norma, kepercayaan, serta gaya kerja yang membentuk karakter dan etika organisasi. Budaya bisnis yang kuat dapat menyatukan karyawan, membedakan perusahaan dari pesaing, dan memberikan arah strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Kultur mempengaruhi semua fungsi bisnis. Budaya dalam mendalam membentuk cara bisnis beroperasi dari dalam hingga luar negeri. Fungsi bisnis yaitu pemasaran, pengaruh kulturnya menentukan preferensi produk, pesan iklan yang efektif, dan saluran promosi. Contohnya, warna tertentu yang bermakna positif di suatu negara namun negatif di negara lain. Yang kedua ada fungsi bisnis manajemen SDM. Pengaruh kulturnya mempengaruhi struktur organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi karyawan, dan praktik penggajian. Contohnya hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan. Yang ketiga ada fungsi bisnis akuntansi atau keuangan. Pengaruh kulturnya mempengaruhi praktik pelaporan, transparansi, dan cara berurusan dengan risiko. Contohnya praktik pengungkapan atau disclosure yang berbeda dengan negara lain. Komponen sosiokultural. Komponen sosiokultural meliputi berbagai elemen budaya yang mempengaruhi masyarakat dan organisasi seperti estetika atau keindahan, sikap dan keyakinan, agama, bahasa, pendidikan, serta sistem sosial. Sistem sosial dan budaya saling
mempengaruhi dan membentuk interaksi dalam masyarakat. Komponen ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat berfungsi dan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, estetika berasal dari bahasa Yunani atau estetikos, yang berarti kemampuan untuk merasakan atau mengalami suatu menggunakan panca indera. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang keindahan dan seni serta penilaian terhadap kualitas keindahan suatu objek berdasarkan pengalaman dan persepsi manusia. Estetika tidak hanya terbatas pada seni, tapi juga tercermin dalam bentuk, warna, suara, dan aspek lainnya yang menimbulkan rasa indah. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan dalam kultur adalah pengetahuan, nilai-nilai, dan kepercayaan yang membentuk cara pandang dan perilaku individu serta kelompok masyarakat. Faktor budaya menjadi sangat penting dalam membentuk sikap mental dan perilaku, termasuk dalam praktik keberagamaan dan interaksi sosial. Perubahan dalam budaya membutuhkan perubahan sikap dan mental individu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang terus berkembang. Selanjutnya terkait agama. Agama adalah sistem keyakinan yang terorganisir yang menghubungkan orang-orang dengan realitas spiritual atau transenden. Agama seringkali merupakan sumber utama nilai moral dan etika. Implikasi bisnis dari agama yang pertama hari libur atau jadwal kerja, hari kerja dan hari libur keagamaan, contohnya Jumat di beberapa negara Timur Tengah. Yang kedua produk dan praktik, terkait persyaratan diet itu halal, kosher, dan larangan tertentu terkait alkohol atau perjudian. Dan yang ketiga peran wanita atau pria yang mempengaruhi peran mereka di tempat kerja. Dan yang terakhir etika keuangan, sebagai contoh larangan riba atau bunga dalam perbankan Islam. Selanjutnya mengenai kultur material. Segala sesuatu yang dibuat atau diproduksi oleh masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan artefak. Ini seringkali menjadi hasil atau manifestasi dari budaya non-material. Dua aspek utama dalam kultur material, yang pertama teknologi, contohnya alat, keterampilan, dan metode untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai contoh, infrastruktur digital dan otomatisasi pabrik. Yang kedua, ekonomi adalah cara masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya. Contohnya tingkat pendapatan, distribusi kekayaan. Selanjutnya, implikasi bisnis. Selanjutnya, implikasi bisnis menentukan pasar potensial, kapasitas produksi, dan metode distribusi yang layak. Infrastruktur adalah kuncinya. Selanjutnya terkait bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi lisan atau verbal yang tertulis dan nonverbal yang memungkinkan suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagai budaya. Aspek penting dari bahasa yang pertama lisan dan tertulis adalah terjemahan yang tepat, dialek, idiom, dan back translation sangat penting. Kemudian nonverbal atau bahasa tubuh adalah gerakan tangan, postur kontak mata, dan penggunaan ruang yang bervariasi secara signifikan. Contohnya tanda OK di Amerika Serikat bisa menjadi ofensif di Brasil. Implikasi bisnis dari bahasa yaitu dapat mempengaruhi negosiasi, pelatihan karyawan, iklan, dan komunikasi internal ataupun eksternal. Selanjutnya organisasi kemasyarakatan. Cara masyarakat menyusun dirinya sendiri. Ini menyakup struktur dasar seperti keluarga, kelompok status, dan kelas sosial. Struktur dasar dari organisasi kemasyarakatan. Yang pertama keluarga. Unit dasar. Keluarga inti versus keluarga besar mempengaruhi loyalitas dan pengambilan keputusan.
Yang kedua, status atau kelas sosial. Hierarki berdasarkan kelahiran, pekerjaan, dan pendidikan ataupun prestasi yang mempengaruhi akses ke sumber daya dan mobilitas sosial. Dan yang ketiga, kelompok afinitas, yaitu asosiasi nonformal yang berdasarkan kesamaan terkait dari sekolah, hobi, dan profesi. Kemudian implikasi bisnis dari organisasi kemasyarakatan, yaitu dapat mempengaruhi proses perekrutan yang ditargetkan. Selanjutnya yang terakhir, kultur nasional. Budaya yang dibagi oleh mayoritas orang di dalam batas-batas negara tertentu seringkali merupakan fokus utama dalam bisnis internasional. Kerangka kerja Hofstede atau yang paling terkenal terdapat 4. Yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance, yaitu sejauh mana anggota yang kurang kuat dalam suatu institusi menerima dan berharap bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak setara. Dan yang kedua, individualisme versus kolektivisme, yaitu tingkat integrasi individu ke dalam kelompok. Dan yang ketiga, maskulinitas versus feminitas, yaitu preferensi untuk ketegasan heroik dan pencapaian dari maskulin versus modest peduli yang terhadap kualitas hidup. Kemudian penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, yaitu sejauh mana anggota masyarakat merasa terancam oleh situasi yang ambigu atau tidak diketahui. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.